Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para alim wabarakatuh. ulama, para habaib, para satizah, para jawara, para pengacara yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak kaget melihat kok tiba-tiba backdropnya diganti, ya. Jadi memang ini hasil kerjasama kita, Forum Ulama Habaib Angkatan Muda Pengawal Ulama Habaib Jakarta dengan lembaga MPR. Ya, dalam hal ini adalah Yang Mulia Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayatul Wahid LCMA. Sekilas tentang beliau itu usianya sudah tidak muda lagi, ya, baru 34 jalan, ya, tapi masih kelihatan muda. Usia beliau sudah 64, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dan juga beliau sebagai dosen di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, dan juga dosen program pasca sarjana kajian hukum Islam dan kajian Islam ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR periode 2004-2009. Sekilas tentang beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden PKS, ya Pak, ya. Nah, ya, mudah-mudahan insya Allah beliau mengajukan diri jadi Presiden beneran, insya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mohon kepada beliau untuk menyampaikan programnya, ya, kepada kita sekalian. Kepada beliau, ilahi falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin al-basyirun nadhir. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin waridwanin ila yaumil mahsyari. Amma ba'd. Hadirat mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, keluarga besar dari Fuhab dan juga Ampuh. Dalam hal ini kita dihadiri oleh Habibun Al-Fadil Al-Habib Hussein Ja'far Al-Haddad, Ketua Umum Ampuh. Hafizahullah wa mata'anallah bitli hayatikum wa barakati ilmikum wa amalikum wa jadikum, amin. Tentu juga kepada Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Lutfi Zawawi, Ketua Umum DPP Fuhab, Al-Habib Al-Wiking, dan tadi pengisi materi kita yang luar biasa, Nawartumuna Jazakumullah Khair, Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir. Lama kita nggak jumpa, setelah jumpa lagi, Jazakumullah Khair. Dan tentu kepada Habib yang juga sahabat saya, Al-Habib Mustafa Segaf, teman perjuangan di DPR, Jazakumullah Khair. Dan ada sahabat kita, Ketua Umum Pejabat Akhunul Fadil Bang Ika Jaya, Jazakumullah Khair. Dan seluruh rekan-rekan sekalian, keluarga besar dari pengurus, sekali lagi pengurus DPP Ampuh maupun Fuhab yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kerjasama antara MPR dengan DPP Ampuh dan DPP Fuhab, yaitu menyelenggarakan temu tokoh untuk kita berbincang tentang masalah keumatan, kebangsaan, kenegaraan. Karena kami memahami bahwa salah satu dari warisan para ulama kita dan para habaib kita, ya, adalah Indonesia kita ini. Termasuk dalamnya adalah Pancasila itu sendiri, termasuk Undang-Undang Dasarnya, termasuk NKRI-nya, termasuk membuktikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya adalah warisan jihad, istihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah daripada para ulama dan habaib kita. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa kalau tanggal 17 Agustus biasanya ada dua lagu yang selalu dinyanyikan, tapi sering disebut penggubahnya adalah Ha Mutahar. Ha Mutahar itu kadang-kadang disebut Haji, kadang-kadang disebut Hans. Pada beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Al-Mutahhar adalah min habaib, seperti juga Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Munawwar, As-Segaf, dan seterusnya, Al-Haddad, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar sudah punya firasah Indonesia ini akan segera merdeka.
Karenanya beliau persiapkan warga bangsa Indonesia supaya menerima kemerdekaan Indonesia dengan semangat syukur. Itulah karenanya beliau menggubah lagu Syukur. Kapan digubahnya? Januari 1945. Apa artinya? 6-7 bulan sebelum Indonesia merdeka, Al-Habib sudah tahu Indonesia akan merdeka. Dan digubah lagu Syukur. Apalagi lagu Syukur? Saya kira tayammunan bil Habib. Ya, supaya kita bisa betul-betul menyadari dan merasakan jasa besar para habaib untuk Indonesia. Dan sekaligus juga betapa para ulama nanti menjaga agar semuanya betul-betul selaras dengan kesyukuran ini. Kita nyanyiin ya, biar siang-siang ini biar nggak ngantuk juga. Tapi hitungannya bukan 1, 2, 3, hitungannya 1, 1, 1. Amin. Siap, kita coba ya. 1, 1, 1. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkan Januari 45 beliau sudah mengubah lagu ini, Tanah Air Pusaka Indonesia Merdeka. Subhanallah. Habib. Tapi begitulah, kita sering dikasih istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi jasa para ulama sama Habib sering dilupakan. Seperti ini, nama saja cuma disebut H kadang-kadang Haji, kadang-kadang Hans, padahal Habib. Maka saya juga mempopulerkan, Dr. Nur Alam Bakhtir, saya ikut mempopulerkan ungkapan yang populer di kalangan NU, yaitu jas hijau. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Ulama di situ ada ulama, ada para habaib, ada umara, ada umat. Karena ketika kita melupakan, ya dampak berikutnya tadi, seolah-olah ulama para habaib nggak punya jasa bagi Indonesia, dilupakan, dizolimi, dipinggirkan. Nah, Habib kita ini tidak cukup hanya mempersiapkan kita menerima Indonesia merdeka, tapi juga tetap semangat menjaga Indonesia merdeka. Nah, kita ini akan bertemu dengan kondisi di mana tanggal 14 Februari yang akan datang, sebagian orang sudah mulai gamang, wah pasti kalah, pasti kecurangan, pasti bla bla bla. Seolah-olah kita pasti nggak mungkin untuk kemudian bisa menyelamatkan warisan para Habib dan ulama ini. Semangat harus kita hadirkan. Beliau Al-Habib Muhammad bin Sulaiman Mutahhar menyemangati umat bangsa Indonesia untuk tetap istiqomah dengan Indonesia merdeka. Karena tanggal 17 Agustus dimerdekakan, tanggal 4 Januari itu Jakarta ini ibu kota sudah dipindah, bukan ke IKN, dipindah ke Jogja. Karena waktu itu Jakarta diserbu sama Belanda. Dan Sultan Jogja mempersilahkan kita di Jogja saja, pindah ke Jogja. 4 Januari. Peringatan pertama ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kondisi Indonesia sudah dibikin kacau balau sama Belanda. Maka Al-Habib Muhammad bin Sulaiman Mutahhar menyemangati lagi dengan lagu Hari Merdeka. Terima kasih dan selamat jalan pada Kiai Haji Nur Alam Bakhtir yang telah memberi materi begitu bermanfaat buat kita.
Ya, selanjutnya dilanjutkan Kiai. Oke. Jadi masih ingat jas hijau? Apa itu jas hijau? Jangan sekali menghilangkan jasa ulama. Dalam ulama ada habaib, ada umaro, ada juga umat. Gitu. Tadi saya sampaikan bagaimana beliau menyemangati agar umat ini tetap istiqomah, semangat membela Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan, dulu namanya penjajahan Belanda, Jepang. Kalau kata Bung Karno ada neo penjajahan, nekolim. Neokolonialisme itu bisa budaya, bisa ekonomi, bisa bahasa, bisa apa saja, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, nekolim ini sekarang di depan mata gitu luar biasa. Karena beliau menyemangati, lagi-lagi beliau ciptakan satu lagu yang sangat-sangat heroik. Itulah 17 Agustus tahun 45. Itulah lagu Hari Merdeka. Hafal Hari Merdeka? Ya, kalau orang Madura konon nyanyi begini, 16 Agustus tahun 45. Betul atau betul? Nah, ya, kalau orang ada yang mengatakan salah, tapi kata orang Madura betul. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita, ya kan? Salah atau salah? Betul. Tapi bukan itu yang digubah oleh Al Habib Muhammad bin Said Al-Mutahhar. Kita nyanyikan ya 17 Agustus ya, biar semangat ya. Ini nanti akan sangat korelatif dengan apa yang akan kita bicarakan, termasuk juga akan apa yang kita temui dalam melalui peristiwa 14 Februari yang akan datang. Semangat? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Ya, merdeka. Jadi Bapak Ibu saya hormati, Indonesia kita ini sekali lagi memang adalah warisan perjuangan dari para ulama, para habaib, termasuk juga dulu ada namanya Partai Arab Indonesia. Itu didirikan oleh kakeknya Pak Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Beliau tahun 1934 membuat Sumpah Pemuda Arab Indonesia. Di tahun 28 ada Sumpah Pemuda, tahun 34 beliau sebagai tokoh pemuda Arab membuat Sumpah Pemuda Arab Indonesia. Isi sumpahnya intinya adalah bahwa pemuda Arab Indonesia bersumpah bahwa tanah air mereka ya Indonesia ini. Dan mereka berjuang bersama dengan para pejuang yang ada di Indonesia. Karenanya ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu, langsung tanggal 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustusnya beliau membubarkan Partai Arab Indonesia. Dilebur, digabungkan dengan Masyumi. Dengan Partai Masyumi. Karena beliau merasa perjuangan sudah selesai. Tidak ada lagi Arab atau non-Arab, yang ada adalah Indonesia. Sehingga beliau kemudian masuk ke dalam Indonesia secara penuh. Bahkan beliau adalah salah satu daripada orang yang sangat dipercaya oleh Bung Karno. Ada dua. Satu tadi Habib Muhammad bin Said Al-Mutahhar, sangat dipercaya oleh Bung Karno untuk menyelamatkan bendera merah putih. Jadi pada waktu itu tahun 49, pada tahun 48, Bung Karno sudah di Jogja, diserbu sama Belanda. Jogja dikuasai oleh Belanda, ibu kota Indonesia. Kemudian juga Bung Hatta ditangkap, Bung Karno ditangkap. Sebelum beliau ditangkap oleh Belanda, Bung Karno ingin menyelamatkan bendera merah putih supaya tidak ditangkap dan kemudian dirobek-robek sama Belanda. Beliau memanggil orang kepercayaannya, Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar Al-Habib. Dan luar biasa, Al-Habib menyelamatkan amanat ini dengan luar biasa cerdas dan berani. Bagaimana caranya? Bendera merah putih waktu itu dijahit masih dengan penjahit yang masih sangat tradisional. Jadi dilepas
dilepas merahnya dan putihnya dilepas sehingga merah sendiri putih sendiri. Kemudian merahnya digulung, kemudian dimasukkan ke kaos kaki beliau. Yang kiri digulung dimasukkan ke kaos kaki beliau, sehingga Belanda ketika memeriksa nggak ketemu, karena nggak pernah ngira bahwa ada kecerdasan yang luar biasa ini. Selamatlah bendera merah putih. Ketika dalam posisi ini, Bung Karno mempercayakan kepada Abdurrahman Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan, untuk segera menyelamatkan Indonesia dengan cara mengabarkan kepada tokoh Indonesia yang masih selamat, yang tidak ditangkap oleh Belanda. Beliau adalah tokoh Partai Islam Masyumi. Beliau adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Waktu itu sedang berada di Bukit Tinggi. Dulu belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya WA, SMS, belum ada yang namanya, belum ada semuanya. Yang ada baru telegram. Ya, dikirimlah telegram itu ke Bukit Tinggi. Sampailah kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, dan kemudian beliau segera mendeklarasikan yang namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Belanda sudah kirim pesan ke seluruh dunia, termasuk ke PBB. Ini PBB bukan nama partai ya, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda bilang bahwa Indonesia sudah habis, sudah nggak ada. Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda, nggak ada yang namanya Indonesia. Tapi Belanda kecelek, karena akibat dari dilaksanakannya amanah Bung Karno terhadap Abdurrahman Baswedan, berita dikirimkan melalui telegram sampai ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kemudian Mr. Syafruddin Prawira Negara melalui radio membuat pernyataan terbuka bahwa Indonesia masih ada, bernama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Gagallah makar Belanda. Dunia tahu Indonesia masih ada, dan kemudian dunia tercerahkan. Kebohongan Belanda tidak diterima oleh masyarakat dunia, dan Indonesia tetap ada. Terus subhanallah. Ada Al-Habib Muhammad bin Zul Mutahar, ada Abdurrahman Baswedan, kakek daripada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau ada yang mau tanyakan terkait dengan masalah Arab dan lain sebagainya, apalagi disebut sebagai, karena kan begini juga sebenarnya, kalau kita bicara tentang masalah Undang-Undang Dasar, dulu tahun 2015, Bapak yang saya hormati, ada tokoh-tokoh yang amat sangat membanggakan, seolah-olah pintu sudah dibuka lebar-lebar. Oke, izin bentar Ki. Silakan. Abang-abang tolong ya ini Kiai tokoh bangsa kita sedang memberi paparan. Coba jangan di ini dulu deh, kita dengerin dulu deh. Insya Allah nggak bakalan kehabisan. Ya, jadi tolong deh duduk lagi dulu. Sayang ini ilmu yang jarang kita dapat tentang kebangsaan. Kita jadi dengarnya nggak serius. Jadi tolong ya abang-abang ya, untuk keamanan tolong dibantu itu. Jadi nanti ditunda dulu, ada waktunya sebentar lagi. Ya, terima kasih Kiai, lanjut. Baik, terima kasih. Kalaupun saya nyampaikan, sebenarnya kita berangkat dari kaidah di pesantren. Kaidahnya adalah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi kalau kita ingin memberikan vonis atau penilaian terhadap sesuatu itu sangat tergantung dengan persepsi yang kita miliki itu apa gitu. Karenanya wa faqidu syai'i la yu'ti, kalau kita nggak punya persepsi nggak akan bisa beri apapun. Kita sekarang berada dalam organisasi AMPUH, Angkatan Muda Pembela Ulama, Pengawal Ulama dan Habaib. Nah, kalau kita tidak paham peran para ulama dan habaib dalam konteks Indonesia, terus gimana kita ngawalnya? Terus bagaimana kita melakukan pembelaannya? Mungkin kita kemakan juga sama fitnah sebelah sono, nggak ada tuh jasa ulama, nggak ada jasa habaib. Mereka semua kontraktor, ngontrak doang di Indonesia. Karena saya sampaikan di jas hijau, karena memang ngakunya jangan lupa sejarah, tapi sejarah ini disingkirkan. Bahkan ada yang lebih dasar lagi, Habib. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan sudah pernah mencetak 2 jilid, bukan 2 ya, 1 dan 1 ya, 1 dan 1, bukan 2, 1 dan 1, 1 dan 1 buku tentang kamus sejarah Indonesia. Itu kamus akan dipakai sebagai buku rujukan untuk para guru diajarkan kepada para murid di Indonesia. Apa yang terjadi?
Jilid pertama daripada buku ini tentang Indonesia in the Making, Indonesia dalam pembentukan dari tahun 1900 sampai tahun 1950. Ternyata dalam kamus yang sudah sempat tercetak dan ada sambutan resmi dari Dirjen Kebudayaan, para tokoh umat Islam banyak yang hilang. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak ada, Kiai Haji Wahid Hasyim tidak ada. Padahal kedua tokoh NU dan tokoh NU pastilah perannya luar biasa untuk menghadirkan Indonesia merdeka. Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah tidak ada. Tadi tokoh yang menarik di Indonesia dengan PDRI-nya, tokoh Partai Islam Masyumi, Mr. Syafrin Prawira Negara, tidak ada. Tokoh yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI, Muhammad Natsir dari Partai Masyumi, tidak ada. Anak-anak muda yang terhimpun dalam Juang Islami Tenbon, tidak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah seperti Sneeville. Siapa itu Sneeville? Dialah orang Belanda yang pertama kali membawa ideologi komunisme ke Indonesia. Ada. Di situ ada penjelasan panjang lebar tentang PKI. Di situ ada penjelasan tentang tokoh-tokoh PKI yang melakukan pemberontakan tahun 48. Ada Muso, ada Amir Syarifuddin, ada Alimin, ada Semaun, ada DN Aidit, ada. Ini kalau kita nggak paham tentang sejarah, mungkin dianggap nggak ada masalah nih. Dan kalau itu kita biarkan, anak didik kita akan terkontaminasi menjadi seolah-olah nggak ada nih peran para ulama di Indonesia membuat Indonesia. Seolah nggak ada peran para habaib. Yang ada berperan justru mereka yang ideologinya adalah komunisme. Bayangkan. Maka saya dan kawan-kawan di DPR dengan tegas menolak buku ini dan menuntut untuk agar segera dicabut, dan alhamdulillah buku itu sekarang sudah dicabut. Alhamdulillah. Nah, Bapak yang saya hormati, inilah sesungguhnya salah satu makna penting pertemuan yang kita coba untuk inisiasi agar ada komunikasi yang semakin erat, semakin nyaman antara kita semuanya. Dan saya terima kasih tadi Dr. Nur Alam Bakhtir menyampaikan bahwa seseorang itu akan sangat dipengaruhi dengan lingkungan di mana kita berada. Ya, saya sangat bersyukur saya diterima dan atau saya bisa disertakan dalam lingkungannya para ulama, para habaib, Majelis Taklim. Tadi pagi saya mengisi tawakufan Majelis Taklim. Setelah itu ulang tahun BKMT, sekarang dengan Ampuh. Nanti saya 4:30 nanti di Jakarta ada acara dengan para tokoh Partai Islam. Nanti malam pengajian. Jadi alhamdulillah lingkungan keagamaan ini mudah-mudahan akan terus menjaga kami dan kita semuanya. Jadi bukan hanya jas merah yang kita tahu, tapi juga harus ada jas hijau. Ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, memang kita dalam konteks Indonesia yang tadi saya sebutkan itu adalah warisan jihad istihad daripada para ulama, itu memang banyak yang melupakan. Bahkan termasuk tentang NKRI, kita selalu teriakannya ada NKRI harga, NKRI harga, NKRI harga, tapi harga naik terus. Ya gimana itu, harusnya kalau NKRI-nya harga mati, mestinya harga juga mati dong, jangan naikin terus. Tapi seringkali orang lupa bahwa NKRI ini lagi-lagi adalah kreasi tokoh umat Islam. NKRI itu dulu sudah tidak ada, Pak. Sudah almarhum, sudah dibunuh sama Belanda, sudah hilang. Undang-undang dasarnya pun sudah diganti menjadi Undang-Undang Dasar RIS, bukan lagi UUD 45. Kabinet menteri semuanya sudah ada, bahkan presidennya sudah ada, perdana menterinya sudah ada, dan nama negaranya adalah bukan lagi NKRI tapi RIS, Republik Indonesia Serikat. Kalau tidak ada intervensi dari tokoh Partai Islam Masyumi, tokohnya adalah Muhammad Natsir, melalui keberanian beliau untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian menyampaikan secara terbuka dalam sidang resmi di DPR RIS tanggal 3 April tahun 50, melalui apa yang disebut dengan mosi integral, kita tidak lagi mengenal NKRI. Yang ada adalah RIS. Dan kalau yang ada adalah RIS, Indonesia mungkin sekarang memang sudah almarhum. Karena begitu menjadi Republik Indonesia Serikat, Indonesia ini sudah buyar, Pak. Karena yang namanya sistem negara serikat atau federal itu cocoknya adalah untuk negara kepulauan, negara daratan. Malaysia federal, Amerika Serikat federal. Tapi kalau negara kepulauan federal itu mah langsung pecah. Maka para bapak bangsa menyepakati Indonesia yang kita merdekakan itu adalah negara republik, bentuknya adalah kesatuan NKRI. Tapi Belanda tahu kalau menjadi NKRI akan kuat nih. Akan terjadilah kesatu paduan antara ulama, para habaib dengan tentara, dengan Indonesia menyatu padu. Sebagaimana ketika tanggal 22 Oktober Kiai Haji Hashim Asy'ari
Kiai Haji Wahab Nasrullah meluluskan maunya Presiden Soekarno, membuat yang namanya fatwa jihad dari Suluh Jihad, mempertahankan Indonesia merdeka dari penjajahan yang akan dilakukan kembali oleh Belanda, dompleng sekutu. Itulah ketika kita masih adalah anggota NKRI, karena kita merasa tetap ada satu. Tapi kalau menjadi federal, ya sudah nafsi-nafsi lah. Nah itulah yang kemudian ditolak oleh satu-satunya partai Islam yang menolak, satu-satunya partai yang menolak hasil konferensi Meja Bundar yang merubah Indonesia menjadi RIS adalah Partai Islam Masyumi. Mungkin mirip dengan sekarang hanya ada satu partai Islam yang menolak IKN. Ya, karena kami sangat membela marwah dan maslahat warga Jakarta. Termasuk kita menolak rancangan undang-undang kekhususan Jakarta yang nanti kalau ini dibiarkan rakyat Jakarta tidak lagi memilih gubernurnya. Gubernur dipilihkan sama presiden. Permasalahannya pilkada itu tadinya adalah bulan November. Kalau November presidennya sudah baru, tapi dimajukan ke bulan September. Presidennya masih yang lama. Nah, lagi-lagi mohon maaf, hanya ada satu partai yang nolak. Lagi-lagi PKS menolak. Kami tahu peta ini sangat rumit dan kita tolak itu karena kami paham bahwa warga Jakarta ini termasuk para ulama, apalagi para ulama, para habaibnya adalah warga yang sangat-sangat terhormat. Lah Papua aja warganya milih gubernur, masa warga Jakarta nggak milih gubernur? Di Papua saja warga punya bupati wali kota dipilih, masa warga Jakarta nggak punya? Nah itu bagian-bagian. Saya mengatakan sekali lagi bahwa peran para ulama yang kemudian termanifestasikan secara politik melalui Partai Masyumi waktu itu dan kemudian menghadirkan penyelamatan negara menjadi NKRI adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita hayati ketika kita bicara tentang pengawalan ulama, pembelaan para habaib, karena pada hari-hari ini kondisi ini menjadi amat sangat penting untuk kita tegaskan kembali. Mengapa demikian? Karena dengan pemilu tahun 2024 ini kita memang sesungguhnya memasuki era yang baru. Kemarin kan sempat ya ada yang meminta atau ya katakanlah ngotot lah gitu untuk pemilu dimundurkan saja. Mengapa pemilu dimundurkan? Karena kemarin terjadi COVID. 2 tahun pemerintah tidak bisa bekerja dan minta agar kemudian semacam dikodok lah gitu. Supaya yang 2 tahun tidak bisa bekerja itu dikompensasi sehingga dampaknya adalah pemilu diundurkan. Kami di MPR tegas menolak itu. Karena kalau itu dimundurkan, maka itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau itu dimundurkan, kita akan kembali pada era Orde Baru. Ada yang mengatakan, Pak Ida, dulu zaman Orde Baru boleh kok pemilu diundurkan, dimajukan. Memang boleh. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tidak ada kata-kata tentang pemilu. Pemilu boleh dimajukan, dimundurkan. Bahkan ketika Bung Karno melakukan dekret tahun 59 itu, setelah itu, kembali ke UUD 45 kan? Setelah itu apakah ada pemilu? Tidak pernah ada pemilu. Karena memang tidak ada aturan harus ada pemilu. Bahkan Bung Karno disebut sebagai presiden seumur hidup. Zaman Orde Baru pemilu bisa dimajukan, dimundurkan, terserah maunya presiden. Sekarang tidak bisa. Tidak boleh terserah maunya presiden, tapi apa kata konstitusi? Dan konstitusi mengatakan pemilu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Ketika kemudian ada yang tetap ngotot, oke 3 tahun ini enggak tambah 2 tahun nggak bisa ya, tapi ini kan masalah IKN dan lain sebagainya kan belum selesai, maka mestinya presiden ditambah 1 periode menjadi 3 periode. Alasannya dulu Orde Baru Pak Harto malah sampai 6 periode. Lagi-lagi Undang-Undang Dasar 45 yang asli pada zaman Orde Baru memang tidak mengatur presiden itu berapa periode. Karena dalam pasal 7 disebutkan bahwa presiden itu berkuasa selama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Karena presidennya orang Jawa, kembali itu sama kalau dia baca kembali ke Bogor, ke Bandung, ke Bojonegoro, ke Boyolali. Jadi spekulatif, nggak definitif.
Maka itulah yang dikoreksi melalui era reformasi ini. Reformasi mengkoreksi sehingga fix hanya 2 periode. Presiden wakil presiden memegang masa kuasa selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih 1 kali masa jabatan saja. Jadi 1 kali saja, tidak boleh kemudian menjadi. Nah, sekali lagi, ketika kemudian kita akan bertemu dengan kondisi di mana rakyat dengan kedaulatannya sesuai dengan konstitusi, kemudian bertemu dengan ada manuver yang macam-macam, termasuk bahkan mungkin disinformasi yang macam-macam. Disitulah pentingnya hadir para rakyat, yang dalam konteks ini adalah bahkan rakyat bukan rakyat biasa, karena dalam konstitusi kita ditegaskan pemilik kedaulatan sekarang bukan lagi presiden sesungguhnya. Bukan presiden, bukan MPR, bukan DPR, tapi adalah rakyat. Rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih anggota DPR, rakyatlah yang memilih. Karena kalau rakyat tidak mau, nggak jadi tuh, siapapun jadi presiden, siapapun jadi anggota DPR, nggak jadi. Karena yang menentukan adalah rakyat. Nah, rakyat yang berdaulat ini seringkali dibikin bingung dengan informasi yang macam-macam, dengan logika yang macam-macam, dengan dalih yang dengan sikap yang macam-macam, rakyat bisa menjadi bingung. Disinilah pentingnya pengawalan kepada para rakyat, pengawalan juga terhadap para ulama, karena potensi untuk kemungkinan terjadinya kekacauan, terjadinya bahkan mungkin kerusuhan itu mungkin terjadi. Itulah karenanya amat sangat penting bila kemudian ada pihak fi'ah atau fi'ah qalilah yang orientasi adalah bagaimana menjaga dan mengawal agar kedaulatan rakyat ini bisa betul-betul terselamatkan. Kedaulatan rakyat yang kemudian merujuk kepada kedaulatan para ulama dan habaib itu juga bisa terselamatkan. Supaya demikian maka nanti pemilihan umum itu bisa terlaksana dengan betul-betul langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Karena kalau tidak dikawal, memang bisa jadi tidak jujur dan tidak adil. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah di Solo ditemukan simulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. Ternyata yang ditampilkan hanya 2 gambar paslon saja. Padahal jelas ada 3 paslon. Kok hanya ditampilkan 2? Ini jelas tidak jujur karena mestinya 3, cuma ditampilkan 2. Ini juga tidak adil karena mestinya 3, ternyata hanya 2. Alhamdulillah itu kita koreksi dan itu bisa diselamatkan. Jadi mengkoreksi itu dimungkinkan. Dan itulah makna daripada amar ma'ruf nahi munkar. Makna daripada apa yang biasa kita dengar dari para kiai kita, yang secara prinsip adalah mengajarkan kepada kita semuanya untuk di satu pihak adalah untuk berdakwah, menyebarkan kebaikan, dan kebaikan itu artinya juga adalah mengingatkan umat tentang kedaulatan mereka supaya rakyat tidak menjual kedaulatannya dengan harga yang murah. Dan yang terakhir tentu adalah juga melanjutkan apa yang taat menjaga dan menyelamatkan warisan para ulama ini. Indonesia adalah warisan jihadnya para ulama. Pancasila juga adalah warisan jihadnya para ulama. Dalam Pancasila itu ada banyak ungkapan yang jelas-jelas spesifik Quran dan hadis. Dan tidak mungkin itu diusulkan oleh pihak-pihak yang bukan kategorinya ulama, nggak mungkin. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pidato Bung Karno hanya kemanusiaan saja. Dari mana kata-kata adil dan beradab? Kalau bukan dari para ulama. Persatuan Indonesia itu pasti watasbihu jami'an. Yang keempat, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan. Bukan hanya kerakyatan saja, tapi yang dipimpin oleh hikmat. Kata hikmat itu adalah Quran hadis. Hikmat, oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmahnya pun juga bukan hikmah individual, hikmah dalam permusyawaratan. Permusyawaratan pun juga bukan sembarang musyawarah, tapi musyawarah yang melalui para ahlul halli wal aqd, para wakil-wakil. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dahsyat. Itu tidak mungkin muncul dari orang-orang yang biasa, tidak mungkin dari orang-orang yang tidak ngerti agama. Pastilah ini juga usulan daripada para ulama. Memang di situ di waktu itu ada ulama-ulama hebat. Ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Kahar Mutakir, ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Ahmad Abdul Halim dari PUI, ada Agus Salim, tokoh-tokoh yang luar biasa. Jadi sekali lagi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang saya katakan bahwa momentum di mana kita sekarang berada adalah momentum mensejarah. Sejarah dalam konteks ada Isra dan Mi'raj, sejarah dalam konteks nanti akan ada Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan kemenangan. Dari Isra Mi'raj menuju Ramadan adalah bulan yang Rasulullah dulu menyampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para ulama memberikan tafsir begini, Rajab itu adalah ibarat bulan menanam benih.
Kemudian bulan Sya'ban benih itu sudah mulai tumbuh, dan karenanya itu harus kita jaga supaya tidak dipatok sama ayam dan atau diseruduk sama banteng. Dan kemudian baru bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Pertanyaan adalah, mungkinkah kita memanen sesuatu kalau kita tidak pernah menanam? Nggak mungkin. Mungkinkah kita memanen sesuatu dengan baik kalau tanaman kita buruk? Nggak mungkin. Karena agar kita bisa memanen yang baik, tanaman kita pun harus baik. Tanaman yang baik itu harus kita jaga supaya bisa menjadi panen. Sekarang Rajab, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Ramadan, di tengah itu ada pemilu. Pemilu adalah bagian dari yang harus kita jaga. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dan hasil panen itu biasanya kemudian kita mewujud dalam doa terakhir kita, doa akhir daripada Ramadan kita, minal aidin wal faizin. Dan hari-hari ini kita sering melantunkan sholawat asyil, karena kita melihat juga memang sholawat ini sedang bekerja. Tapi kalau Ramadan saja kita tidak cukup dengan aidin, mestinya Ramadan kita tidak cukup hanya dengan aidin, tapi kita juga menambah menjadi faizin, ya kan? Minal aidin wal faizin. Maksud perjuangan kita sekarang kita cukup hanya dengan salimin, mestinya juga faizin. Itulah karenanya saya menyampaikan usulan sholawat asyil kita kuatkan, selain daripada salimin juga faizin. Bisa? Kita coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, agar selamat kita tuntas dengan menjadi faizin. Karena kalau salimin doang nggak faizin, bisa aja nggak selamat. Tapi kalau kita salimin, kita faizin, insya Allah selamat. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kita sampaikan kepada tamu kita, narasumber kita, Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid LCMA, yang telah menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita makin mencintai bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan seizin beliau, dipersilakan kepada para muktamirin yang hadir untuk diberikan waktu untuk bertanya oleh beliau. Dari mungkin tidak banyak ya, dari sini satu, dari sini satu. Oh, dua boleh ya? Iya, ada pertama dari Bapak Eka Jaya dari pejabat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kita hormati Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid
Habib Mustafa. Siap, Habib Lwi. Dari bahasan tadi, Ustaz, jadi memang ini menjadi satu tantangan buat Ampuh ya, untuk kita angkatan muda. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa ulama atau jas hijau. Nah, ini menjadi ghirah, sebetulnya menjadi satu cabuk buat kita, di mana peran ulama, kiai, habaib atas kemerdekaan bangsa ini sangat luar biasa. Dan tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih merasakan bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan. Dalam paparan tadi, bangsa negara kita dalam situasi kondisi yang mengkhawatirkan sekarang ya, dengan adanya undang-undang IKN yang ini sepertinya ingin menghilangkan daripada ibu kota yang notabene adalah satu kota perjuangan, Fatham Mubina ya, di mana kota Jakarta ini adalah kota perjuangan yang dimerdekakan oleh para ulama. Dan ini menjadi catatan buat kita, Kiai. Saya berharap kita ampuh di sini, kompak, solid, dan mendorong forum ulama habaib yang menjadi induk untuk melakukan aksi ya, menolak segala bentuk ya, apa yang sudah terjadi saat ini ya. Mungkin untuk saat ini kita akan coba berjibaku di 14 Februari. Mudah-mudahan 14 Februari ini bisa menghasilkan pemimpin yang baru. Amin. Ya, kita berharap pemimpin baru ini Pak Anies Baswedan ya, insya Allah akan menggagalkan semua rencana itu. Amin. Ya, laksana bagaimana reklamasi digagalkan oleh beliau. Amin. Jadi ini menjadi tantangan buat kita. Andaikan itu tidak terjadi, kita harus siap-siap. Kita tidak mau bahasanya Jakarta ini dianaktirikan. Ya, pemimpinnya dipilih oleh presiden, gubernurnya dipilih oleh presiden. Ya, artinya hak politik warga Jakarta sudah dikebiri. Dan kalau hak politik orang Jakarta sudah dikebiri, pasti yang lainnya pun akan gampang dikebiri. Dan kemana hak itu akan kita salurkan? Satu partai yang saat ini tetap istiqomah bersama rakyat, yaitu Partai Keadilan Sosial, Partai Keadilan Sejahtera ya. Saya bicara begini bukan karena partai kader partai PKS, bukan, karena kita lihat keistiqomahan dalam berjuang membela rakyat ya. Saya berharap dengan adanya ini ya, Ampuh bisa kompak ya, kita mendorong Puhab untuk lebih aktif lagi, karena ini forum ulama habaib. Artinya ulama habaib yang ada saat ini jangan pernah melupakan jasa ulama yang dahulu. Ulama-ulama dahulu mereka berjibaku, mereka perang, mereka tidak lagi memikirkan daripada pribadinya, dia pikirkan bangsa dan negaranya, dia pikirkan kita. Ulama-ulama saat ini jangan pernah bisa tidur nyenyak kalau kondisi bangsa negara kita seperti ini. Maka Ampuh di bawah Habib Hussein kita kompak, kita kawal ulama, kita jaga ulama, kita jaga Jakarta. Agar apa? Agar bermarwah semuanya, agar semua terselamatkan, tidak lain dan tidak bukan. Saya mau tanya, siap kompak? Siap bersatu? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Allahu Akbar. Jadi saya sangat bangga. Pertanyaannya adalah sikap kita bagaimana menghadapi ini semua. Tatkala kita melakukan hal-hal besar pasti ada cap di situ, cap radikal fundamental. Dan setiap anak muda akan bergerak melaksanakan itu, pasti ulama-ulama yang sepuh mengatakan jangan. Betul nggak? Ada di situ masih sedikit crash. Maka saya katakan sekali lagi, lewat Ampuh, lewat Puhab, ayo kita berjuang. Jangan sampai jas hijau ya terbenakan dalam diri kita.
Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, jangan sekali-kali kita melupakan jasa ulama kita, karena mereka yang sudah merdekakan bangsa ini. Sekali lagi, kuatkan ukhuwah dan sikap kita bagaimana, seperti apa kedepannya. Persiapan tanggal 14 Februari ini kita harus kompak dan kita kudu menang. Aswaja Anies wajib jadi. Aswaja Anies wajib takbir. Kita punya sejarah 2017. Dikatakan Ahok tidak akan bisa kalah karena konglomerat kesana semua, betul. Karena dukungan negara kesana semua, betul. Tapi ingat, wa makarullah wallahu khairul makirin. Maka dari itu kuatkan ukhuwah, kuatkan komitmen kita. Sekali lagi saya berharap Habib Husin bisa memimpin kami dalam ampuh untuk bisa terus bergerak. Harus kita demo, nggak ada urusan. Ini untuk mempertahankan bangsa dan negara kita. Kepada Kiai Haji Nur Wahid, teruskan perjuangan PKS di parlemen, lawan segala bentuk kezaliman, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, dimohon satu lagi pertanyaan yang Ada satu lagi penanya dari pihak dari sini, coba sebelah kanan. Ada? Oh, ada? Silakan. ya, ada. Silakan Berdiri, kenalkan nama, dari mana, dan nama. pertanyaannya sesingkat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Al-Fakir Haji Supandi dari Brigade 08. Mohon izin Kiai, tadi Kiai berbicara masalah amal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan yang sekarang kita sering melihat bahkan menjadi kenyataan amal munkar nahi ma'ruf. Lalu bagaimana kita mengatasi atau mengantisipasi tak akan terjadinya kecurangan di dalam Pilpres nanti? Mohon arahannya Kiai. Syukran. Dipersilakan. Ya, cukup 2 ya. Cukup 2. Silakan pada Kiai Hidayatul Wahid untuk menjawabnya. Pertama, jazakumullah khairan kepada sahabat kita, pimpinan kita, ketua umum pejabat kita, Akhunul Fadil Haji Kajaya. Terima kasih sudah mengingatkan dengan sangat gamblang ya apa yang penting dilakukan sekarang dan akan datang. Saya kira itu adalah satu tambih dan tadkirah yang sangat bagus. Nah, saya kira sangat bagus juga untuk terus kita laksanakan, karena dengan cara itu kita betul-betul bisa melakukan pengawalan terhadap para ulama kita, terhadap para habaib kita, baik yang sekarang maupun yang dulu-dulu. Jazakumullah khairan, insyaallah. Dan yang kedua, Bapak Haji Subandi, bapaknya dari Brigade 08 ya. Ini kok nomornya kok 08, kayak sama banget gitu. Ya memang amar ma'ruf nahi mungkar ini kemarin sempat ribet juga Bapak. Bahkan nahi mangkur katanya. Ada juga nahi mangkur. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan bila dikaitkan dengan masalah kecurangan, dan kecurangan itu artinya adalah mencurangi, mendolimi kedaulatan rakyat yang berdaulat dicurangi, yang mestinya begitulah kecurangan. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah pertama, jangan kita terjebak dengan masalah kecurangan ini. Sebab ketika kemudian kita termakan dengan isu kecurangan, tambah kita akan sibuk terus dengan mikir kecurangan, sehingga bahkan potensi kita untuk menghadirkan yang ma'ruf yang bernama pemenangan itu menjadi tidak fokus. Satu. Nomor 2, karena kita ribut dengan masalah kecurangan, seringkali kemudian kita tidak lagi fokus untuk betul-betul menghadirkan pemenangan. Padahal harusnya kita, cara mengatasi masalah kecurangan ini adalah fokus untuk menghadirkan kemenangan. Kalau di setiap TPS yang di situ ada ampuhnya, ataupun yang di situ ada kader dan atau saksi-saksi kita semuanya, atau TPS di mana kita berada, di mana anggota ampuh berada, di mana anggota FUA berada, di setiap TPS di mana kita berada, kemudian kita pastikan kita menang, nggak ada kecurangan. Jadi fokus saja kita mengurusi
aulawiyat mas'uliyah kita. Jadi yang menjadi urgensi ataupun yang menjadi prioritas tanggung jawab kita itu adalah di TPS di mana kita berada. Ya nanti tentu ada sinergi dengan yang lain-lain, tapi itu berikutnya. Jangan sampai kita berpikir tentang kecurangan di tingkat nasional, tapi di TPS kita biarkan kita dicurangin, kita kalah. Ya kalau di TPS kita semuanya kalah, ya otomatis selesai. Tapi kalau di setiap TPS kita menang, kecurangan itu akan bisa dikoreksi. Dan sudah ada yang ngurusi. Kalau bab ini memang rumit, ini bukan, ini urusannya sangat-sangat jelimet dan sangat terkait dengan teknologi informasi. Dan itu bukan kita, itu sudah ada yang ngurusi. Jadi sudahlah, kita fokus ini saja, rakyat atau para ulama atau para habaib, fuhab dan ampuh di dalamnya, fokus memenangkan calon yang diinginkan di setiap TPS di mana kita berada. Kalau itu kita menangkan dan karenanya kalau ada potensi kecurangan kita langsung koreksi. Termasuk kecurangan ini seperti yang kemarin terjadi kan, ada tiba-tiba sore-sore hari menjelang penutupan datanglah sekelompok orang atau segerombolan orang, KTP dibawa emang, tapi begitu diajak ngomong bahasa Indonesia nggak paham, bahasa Betawi kagak ngerti, bahasa Sunda hente paham, bahasa Jawa betul ngertos, terus bahasa apa yang dia ngerti? Bahasa nihume gitu ya. Haya. Ya, ini tentu potensi kecurangan. Seketika itu jugalah koreksi. Jangan dibiarkan jadi kecurangan. Selesaikan seluruh masalah di TPS. Jangan dibiarkan kecurangan itu kemudian nggak selesai di TPS, Pak. Kalau di TPS kita selesai, maka insya Allah berikutnya akan selesai. Tapi kalau di TPS kita tidak selesai, termasuk juga tidak selesai karena kita ternyata dikalahkan di sana, yaitu potensial membuka masalah. Jadi fokus saja. Nanti urusan nasional itu sudah ada yang ngurus, Pak. Sudah ada yang ngurus itu. Nah, urusan kita adalah apa yang bisa kita kerjakan, dan syariahnya kan hanya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita diperintahkan untuk bertanggung jawab sesuai dengan maksimal kemampuan kita di tempat di mana tanggung jawab itu adalah memang tanggung jawab kita. Di luar itu kita percayakan ada yang tanggung jawab berikutnya, dan sudah ada. Ya, dia bertanggung jawab di tingkat semuanya sudah ada, Pak. Jadi nanti pasti akan ada arahan tentang bagaimana di TPS untuk kemudian direkap, difoto, diserahkan atau di share gitu ya ke akun yang sudah nanti akan disampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan demikian maka kecurangan bisa kita koreksi dan kemenangan untuk bangsa Indonesia, kemenangan untuk perjuangan para ulama bisa kita wujudkan. Saya kira demikian saudara sekalian, saya mohon maaf belum bisa lanjut, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan setelah sambil syukuran setelah tanggal 14 Februari. Baik. Dan sekaligus saya juga akan mohon pamit karena juga nanti ada agenda pertemuan para pimpinan Partai Islam di Jakarta. Barakallahu fikum, mohon didoakan juga, kita saling mendoakan. Wal muwaffiq lakum min thoriq wa hadila sabil wa nasrun minallahi wa fathun qorib, fathunnya qorib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayatul Wahid sebentar, mungkin ya tepuk tangan dulu semuanya. Sebentar Pak, sebentar. Para jawara ini suka berpantun, Pak. Ya, izinkan saya untuk berikan pantun buat Bapak. Ya. Tapi kalau sepatut biasa diakhiri dengan cakep gitu. Ibu-ibu gimana suaranya? Cakep. Cakep ibu-ibu ya. Baik ya. Burung dara, burung nuri, terbang tinggi, nemplok di tali. Jangan lupa 14 Februari, coblos Pak Hidayatul Wahid ya. Gitu aja. Maksain ya. Habis biar ketemu ya, mudah-mudahan beliau sehat afiat ya. Dan insya Allah apa yang beliau cita-citakan dikabul oleh Allah SWT. Terima kasih Pak Hidayatul Wahid ya. Untuk itu silakan Pak Hidayatul Wahid untuk oleh Kiai Habib Husin bin Jafar Haddad untuk memberikan pelakan cenderamata. Jadi begini kali Pak Ustadz, dari Pondok Kelapa ke Duren Sawit, minum esnya es batu. Jangan lupa sama Pak Hidayatul Wahid dari PKS nomor urut 1. Ntar lu pantun dari Ustadz Eka, punya senjata namanya kampak, hari Kamis dibawanya Pak Raden,
Kalau kita semuanya kompak, Pak Anies akan jadi presiden. Satu lagi pemateri kita, ya nggak lama, dia cuma 5 sampai 10 menit. Ya, sekali lagi buat abang-abang jangan bubar dulu karena satu lagi satu materi dari Habib Mustafa Assegaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid LC yang telah memberi materi. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI yang juga sekaligus Dewan Syuro dari Partai PKS